Kami dapat gambaran inilah lakban berwarna kuning sangat terang sekali kuningnya yang diduga digunakan. Kami tidak tahu apakah digunakan atau ada yang melilitkan. Sekali lagi kami tidak tahu sama sekali. Kita masih tunggu hasil otopsi, hasil forensik dari polisi. Tapi kira-kira warnanya seperti ini. Untuk bahannya kami tidak tahu persis. Pemirsa, bahannya tebal. Kalau ini bahannya tebal banget. Bayangkan tebal dan sangat lekat. Perekatnya tinggi sekali. Apakah tipenya tipe yang plastik tapi warna kuning? Mbak Anifa Hasna, mungkinkah ini pembunuhan atau bunuh diri sekali lagi? Baik. Kita tidak mendahului pihak kepolisian, ya Mbak ya. Baik. Ini kalau kita lihat dari pengamatan ya, saya bisa menyatakan bahwa ini asumsi bahwa ini adalah stage bunuh diri pasca pembunuhan. Jadi dibuat seolah-olah gitu ya. Karena kalau kita melihat, coba Mas Andrew, coba. Pegang Mbak, boleh. Mbak Anifa Hasna kalau mau megang silakan sambil berdiri juga boleh. Sambil pakai mic Mbak menjelaskannya. Demikian lengketnya ya. Nah, dan ini pernah nggak kita lihat? Saya bantu pegang Mbak Anifa. Pernah nggak kalau kita lihat di toko-toko yang dekat kita ada jual yang begini nggak? Ada? Ada, tapi kalau warna kuning, kami tadi jujur Mbak, nyari lakban warna kuning sulit. Ya. Mau di toko biru, toko merah sulit teman-teman. Kita dapatnya di online. Berarti yang paling banyak kalau di toko itu adanya apa? Coklat dan hitam. Iya Mbak Zoya, terima kasih Mas Andrew. Nah ini biasanya dipakai untuk pabrik, kebutuhan pabrik gitu. Nah berarti ini kan ada sesuatu yang memang disiapkan. Yang menyiapkan siapa? Saya justru kalau semakin kesini semakin kepengen tahu sebetulnya modusnya apa sih? Ketika kita melakukan kejahatan itu kan harus ada yang dicari. Harus ada keuntungan. Keuntungannya itu untuk siapa? Gitu. Nah ini kan belum sampai sana ya kita ya. Karena ketika kita melakukan suatu kejahatan, yang pertama keuntungan apa yang harus kita lakukan, kita mengukur sumber daya, baik sumber daya si pembunuh maupun si korban. Lalu bagaimana cara menghindari hukuman? Nah ini semua belum terangkum dengan jelas, tapi dari lakban aja ini bukan sesuatu yang digunakan untuk fetis tertentu. Jadi sampai saat ini saya merasa bahwa ini adalah stage bunuh diri pasca pembunuhan. Dengan peralatan-peralatan yang tertentu ini. Jadi kalau kita melihat ada simbol-simbol tertentu mungkin ya. Bahwa lakban itu untuk menutup sesuatu, untuk merekatkan sesuatu. Apakah iya ini merekatkan atau menutup sesuatu? Bisa jadi informasi gitu ya. Jadi ini adalah kejahatan simbolik. Pak Arianto ingin komentar, kejahatan simbolik. Pak Arianto silakan, ingin komentar. Komentar poin yang, komentar semuanya boleh, Pak Arianto. Baik, terima kasih. Yang kita bahas sekarang ini adalah ya mengenai suatu kejadian yang merupakan tanda tanya. Polisi tugasnya di sini adalah melakukan penyidikan, artinya membuat terangnya perkara untuk menemukan tersangka nanti. Nah dalam membuat terangnya perkara itu, polisi berkewajiban untuk menjawab 7 pertanyaan paling tidak, 7K. Apakah yang terjadi, siapakah, di mana, bila mana, mengapa, dan bagaimana, paling sedikit itu. Nah sekarang kita ini susahnya apa, kita mengira-ira itu ya, alat buktinya tidak jelas, tidak lengkap apa yang ada. Untuk pertanyaan tadi itu apa? Ini ada banyak kemungkinan, apakah orang ini meninggal karena bunuh diri, karena kecelakaan diri, atau karena kecelakaan oleh orang lain sehingga dia meninggal, atau karena terbunuh, atau karena dibunuh direncanakan, atau dibunuh berencana bersama-sama. Ada 6 kemungkinan yang harus kita jawab itu. Nah kemudian di mana? Nomor 2 pelaku, siapa dulu? Kita akan bertanya ini siapa korbannya udah jelas. Tapi siapa pelakunya kita masih blank. Siapa saksi-saksinya sudah ada. Masih banyak lagi yang kita kejar untuk siapanya doang gitu ya. Yang paling sulit adalah bagaimana itu terjadi gitu. Bagaimana itu tadi ya. Untuk membuktikan bagaimana ini, maka kita harus fokus kepada bagaimana orang ini meninggal. Kan gitu kan? Nah kalau untuk orang meninggal ini bukti-bukti yang harus dikumpulkan adalah nomor 1 adalah apa yang ada di tubuhnya.
Jadi hasil otopsi. Otopsi dan patologi. Harusnya harus otopsi itu. Kalau udah kayak gini ini nggak mungkin kita cuman kalau yang cuman dilihat visum luar itu sangat sangat konyol itu menurut saya. Itulah makanya kemarin saya kaget loh kok ada saran untuk ekshumasi. Apakah kemarin tidak diotopsi? Itu yang saya tidak tahu ya. Kalau kasus kayak gini ini harusnya tuh nomor 1 diotopsi. Gak bisa langsung, wah ini gak ada apa-apa langsung dikubur. Kemudian nanti diekshumasi. Ya nanti sudah berubah data-datanya gitu. Itu tadi ya, jadi kunci untuk mengejar ini apa sebetulnya yang terjadi. Ini nomor 1 sebetulnya hasil daripada otopsi atau ekshumasi itu dijawab dulu itu sebabnya itu. Ini posisi, mohon maaf Pak, posisi jasad sudah dikuburkan Pak, sudah dimakamkan. Apakah menggunakan kalau bahasanya kemarin apa ya? itu sebelum dikubur ya, itu saya kan nggak tahu tuh apakah sudah diotopsi atau cuma visum luar. Itu harus kita tanyakan. Karena bahasa polisi menunggu hasil otopsi, sedangkan jenazah sudah dimakamkan. Loh, itu pertanyaan itu bisa dijawab mungkin kemarin sudah diotopsi tapi belum tahu hasilnya. Kalau keterangan polisi begitu ya, itu berarti sudah diotopsi tapi belum tahu hasilnya. Gitu. Tapi kan kemarin ada usulan ekshumasi, berarti kemarin sudah diotopsi tapi kemudian penelitian polisi kurang dalam, masih ada pakar yang mengatakan wah ini harus dicari ininya, harus ekshumasi itu yang Peluang itu ada. Tapi yang saya dengar dari Pak Ito tadi bahwa ini hanya visum luar. Nah kalau itu ini jadi menurut saya kalau hanya kemarin itu misi visum luar, inilah akibat blunder. Harus dilakukan ekshumasi supaya bisa diketahui kenapa orang dimati. Ini kunci nomor 1 ini. Karena apa ya? Untuk mengetahui siapa pelaku yang lain. Dari CCTV sudah tadi lengkap itu. Mulai dari kejadian H-1 tidak ada orang luar. Hanya itu aja. Tapi bisalah kita berandai-andai mungkin karena blank spot tadi Pak Ito tadi. Makanya saya tanya tadi waktu saya ditanya juga. Ini CCTV ini ada enggak waktu jeda atau dipotong sehingga dihapus? Kalau selama 2 hari tidak ada, maka kita harus percaya Pak sama CCTV itu. Bahwa tidak ada orang lain yang masuk kan. Nah mestinya asumsi itu kita kesampingkan dulu. Tapi kita punya gambaran sepertinya yang beredar saat ini ada detik yang terpotong. Detik Pak, bukan menit tapi ada sekitar kalau tidak salah 20 detik. Kalau memungkinkan ada detik yang loncat bahasanya. Kalau detik atau menit? Kalau cuma Pak, detik kalau Pak, cuma sorry detik Pak. kan berarti Detik. Ini Pak posisinya Pak, Ya. 2, 3, 3, 1. Posisi desimal paling terakhir Pak, yang lompat. Ya kalau cuma detik itu kan memang tidak memungkinkan orang masuk kemudian dihapus kan. Ya Pak. Saya nggak ngerti lah. Makanya itu kita kan sekarang ini kan meraba-raba dari bukti-bukti yang tidak lengkap gitu loh jadinya. Jadi kembali ya Pak, ini untuk menentukan siapa itu tadi karena ini dari rekaman itu kan nggak ada ini ya itu perkiraan itu bisa disingkirkan dulu lah. Kita pakai kemungkinan yang lebih ada daripada alat bukti yang ada. Nah, tapi kalau sekarang ini kita hasil otopsinya nggak ada ya kita nggak bisa mengatakan itu mengambil kesimpulan Pak gitu Pak. Menurut hemat saya ini blundernya karena tidak ada hasil otopsi ataupun hasil ekshumasi yang ada gitu. Jadi tadi kalau ditanya mau cepat atau lambatnya ya tergantung dari itu dulu menurut saya. Yang kami tangkap hasil proses otopsi sudah diambil sebelum jasad dimakamkan. Yang kami tangkap kemarin Pak. Ya. Bisa. Otopsinya apakah luar dalam atau cuman proses otopsi tapi hasil belum dirilis. Itulah, itu kan hanya berita polisi gitu kan. Saya sendiri juga sebagai polisi juga ngerti karena nggak tanya gitu. Tapi ini harus ada kejelasan ini. Otopsi itu kemarin sudah dilihat luar dalamnya. Apalagi Ibu tanya tadi kan apakah ada cairan yang keluar. Itu hasil otopsi itu harusnya ada di situ. Nggak usah diotopsi pun kalau cairan keluar tuh sudah dari kalau pemeriksaan Pak itu apa ya Pak, pemeriksaan di luar itu ya. Visum aja itu ada Pak. Kalau seandainya visum ya, itu cairan yang keluar apa-apa itu sudah dari visum itu sudah ketahuan. Tapi kalau otopsi itu apa yang di dalam tubuh itu ketahuan.